الفاتحة إلى حضرة السماء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ثناء مشارق الأرض إلى مغارب في برها وخصوصا إلى سلطة الرباني ونقص السماداني سيدنا الشهد القادر الجيلاني رضي الله عنه صاحب الحسن الشاذلي رضي الله عنه الفقيه المقدم محمد بن علي ونحدث صاحب الراتب من وطاقم بن يحيى ثم إلى حافظته ونزلت السلام ثم إلى حافظ من غزل ثم إلى حافظك عبد الكريم الناصف وقائد محمد بن كريم أسأل الله ثم إلى حافظ شيخك ونفذ الكريم يا رب العالمين فرنا الله توشى من رحمة والمغفرة وإلى حضرة السماء محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengikuti kajian tasawuf dalam keadaan sehat wal afiah. Semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Hadirin jamaah pengajian yang sangat kami hormati. Insyaallah kalau tidak khilaf atau seminggu lagi atau sepekan lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Sesuai dengan zamannya, zaman teknologi, biasanya kalau bulan Ramadan ini akan ramai dengan 3 hal biasanya di sosial media itu. Satu, mengupload buka bersama. Yang kedua, mengupload sholat tarawehnya. Yang ketiga, mengupload tadarusnya. Cuman mengupload saja ini. Entah siapa yang buka bersama, siapa yang taraweh, siapa yang tadarus, wallahu a'lam bissawab. Ini rame ini. Ulama mengklasifikasi puasa Ramadan itu menjadi 3 kelas. Satu, siyamul ammah, puasa orang umum. Ibu-ibu nggak kedengeran. Yang pertama, puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga paling tinggi, puasa khususul khusus. Kenapa begitu ya? Karena memang surganya bertingkat. Kita saja kalau naik kereta atau naik pesawat itu ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Yang tidak enak kelas ekonomi rendah ini ya. Masih kelas ekonomi pakai belakangnya rendah. Bagaimana kaum sufi, ulama-ulama tasawuf itu memposisikan puasa ini, puasa umum ya puasa, syarat wajibnya dikerjakan. Jadi puasa itu mencegah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi istrinya atau berhubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.
Itu umum. Sehingga kalau nanti salah satu ini dikerjakan maka puasanya batal. Ini umum. Tetapi naik sedikit ke tingkatan puasa yang lebih tinggi, puasa khusus. Puasanya orang-orang yang khusus, bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, bukan hanya tidak berhubungan suami istri, tetapi seluruh anggota badannya juga ikut berpuasa. Matanya juga berpuasa, tidak memandang, tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Lesannya juga berpuasa dengan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan atau yang berhubungan dengan maksiatul lisan. Telinganya juga berpuasa, tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Tangannya juga berpuasa dengan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan melalui tangan. Kakinya juga berpuasa dengan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan melalui kaki. Yang paling penting adalah hatinya juga ikut berpuasa. Ini puasa khusus. Puasa yang ketiga yang paling tinggi adalah puasa khusus atau khususul khawas. Ditingkatkan, bukan hanya tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan melalui anggota badan, tetapi anggota badannya juga dipergunakan atau seluruh anggota badannya juga ikut berpuasa dan digunakan melakukan hal-hal kebaikan. Maka sangat mengherankan ya. Ini Masya Allah, ini biasanya ini kalau puasa ini masih sering melihat warung buka ini. Ini yang mengherankan si penjual, si pemilik warungnya ini juga orang Islam. Malah ikut puasa juga. Ketika ditanyakan, ada orang menasihati begitu, ini kan bulan puasa kenapa masih buka pagi hari atau siang hari? Itu kan urusan mereka mau makan, yang penting saya tidak ikut makan, saya tetap puasa. Ini kira-kira ini logikanya nyambung apa enggak ini? Dia berpedoman yang penting saya puasa, soal mereka mau makan itu urusan mereka. Ini masuk puasa yang nomor berapa ini? Yang kelas apa ini? Ini yang penting saya puasa, soal mereka mau makan di warung saya itu urusan mereka. Toh saya muamalahnya, saya jual belinya sah. Waduh, ini repot kalau begini ini. Ini dinasehati agar tidak berjualan atau tidak buka warung di pagi hari, malah dia berdalil. Yang penting saya puasa. Soal mereka mau makan di warung saya itu urusan mereka sendiri. Ini logikanya nyambung apa enggak? Sudah tidak nyambung ini. Kita puasa, ya juga jangan membantu orang lain untuk tidak puasa. Warung sampean dengan buka pagi hari ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk makan siang hari. Bener sampean puasa, iya sampean puasa, tetapi dengan membuka warung sampean membuka kesempatan bagi mereka untuk makan di siang hari. Berarti puasanya ikut puasa yang kelas berapa ini? Kelas ekonomi apa kelas ini? Masya Allah ini ya. Ini ada unsur menolong orang untuk berbuat dosa dengan tidak puasa. Ini masih ramai seperti itu ya. Kadang-kadang dia berdalih ekonomi. Ada ustadz ini, Bu, tolong
kalau Ramadan jangan buka pagi hari, siang hari. Ustadz, saya Ramadan ini menjelang Idul Fitri ini butuh biaya besar. Justru ketika Ramadan buka siang hari ini lagi laris-larisnya ini. Malah lebih laris dari hari-hari biasa. Nauzubillah min dzalik ya. Mari kita siapkan untuk menyongsong bulan Ramadan ini, disiapkan jasmaninya, badannya, juga disiapkan rohaninya atau mentalnya. Yang kedua, puasa khusus. Ini yang agak berat ini. Di samping menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Secara fikih puasanya sah. Secara fikih, makan tidak, minum tidak, berhubungan suami istri juga tidak, kemasukan barang kepada sesuatu melalui lubang-lubangnya juga tidak. Tetapi matanya masih berdosa, telinganya masih berdosa, lesannya masih berdosa, bahkan hatinya pun masih berdosa. Ini berat ini. Sehingga kaum sufi itu ketika momen-momen bulan Ramadan, mereka itu justru memanfaatkan momen Ramadan ini dengan total melaksanakan segala bentuk-bentuk kebaikan. Ini tidak salah kalau ulama itu kemudian menganjurkan di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar. Bulan Sya'ban menganjurkan memperbanyak baca sholawat. Bulan Ramadan menganjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Apanya yang salah? Udah ada dalilnya itu bid'ah, lagi-lagi bid'ah ini. Semuanya bid'ah. Ini Ramadan ini, saya ambil satu saja. Ramadan ini momen di mana Al-Quran diturunkan. Sehingga malam 17 itu disepakati oleh ulama ada malam nuzulul Quran. Apa salahnya Ramadan memperbanyak baca Al-Quran? Ini masih salah ini, yang benar yang mana ini? Ramadan dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran masih salah. Disuruh maksiat apalagi salah ini. Tambah salah ini. Ini kemudian yang benar yang mana ini? Yang benar yang menurut mereka yang membuat bid'ah itu yang benar, yang membid'ah-bid'ahkan itu yang benar. Ini kemudian ya sudah memperbanyak baca Al-Quran ya. Sholat taraweh ini banyak ini ulama itu memberikan perumpamaan. Kira-kira kalau auratnya orang laki-laki itu cukup, misalnya dia sholat pakai sarung begini sudah cukup ya bagi orang laki-laki ya. Dia tidak pakai baju, cuman pakai sarung karena bainas surrah war rukbah, pusar sama dengkul ini sudah cukup. Kira-kira sholat itu sudah cukup. Ini. Kemudian dia jalan, misalnya jalan di sekitar komplek perumahan ini cuma pakai sarung saja, laki-laki pakai sarung saja tanpa baju. Ini kira-kira orang mengatakan masih maklum kan ya, karena memang auratnya itu situ ya. Ini ibarat orang puasa. Orang puasanya sempurna, tarawihnya sempurna, ini pakai baju. Berarti dia pakai sarung juga pakai baju. Kemudian tadarusnya juga sempurna, berarti dia pakai kopiah. Qiyamul lail, bangun tengah malam beribadah sempurna, dia pakai jas, pakai sepatu lagi ya. Berarti kan dia sudah pakaiannya sempurna ini. Kemudian ada orang tidak puasa, cuma ikut tarawih saja. Kira-kira ini orang tidak pakai sarung tapi pakai baju.
Bahkan ada yang lebih aneh lagi biasanya ya. Puasa tidak ya. Puasa tidak. Tarawih tidak, tapi hari raya ikut sholat Id. Puasa tidak, tarawih tidak, baca Quran tidak, tapi ketika sholat Id dia ada di depan, sarungnya bagus BHS lagi, malah ada capnya itu belum dibuang itu ya. Kira-kira, masya Allah ini, bahkan rumahnya pun dicat ini. Ngecat rumahnya, kenapa? Ikut hari raya Idul Fitri. Ini ulama itu membuat perumpamaan seperti itu ya. Dan juga ini kira-kira ya seperti tadi, masuk puasa yang mana, wallahu a'lam bishawab ini. Ada kemarin itu saya baca WA dari teman-teman itu, kalau Muhammadiyah puasanya ikut hisab, kalau NU puasanya ikut ru'yat, kalau Islam KTP langsung hari raya besoknya katanya ya. Ini kan berangkatnya bukan hanya omong kosong, tapi berangkat dari realita yang ada di masyarakat itu. Mari kita perbaiki puasa kita dan juga sholat tarawih kita. Sholat tarawih itu, namanya tarawih itu dalam bahasa kitabnya itu santai. Jadi tarawih itu sholat santai, jangan terburu-buru. Ini tarawih ini kok balapan ini ya. Ini, biasanya yang tarawih balapan ini laris biasanya ya. Cari masjid, cari musola yang tarawihnya super cepat. Tarawih 7 menit ini hebat ini ya. Ini pakai apa ini? Pesawat jet ya ini. Salat tarawih itu salat santai, ya santai saja. Ramadan kemarin kami diminta untuk jadi imam tarawih di Masjid Ar-Raudhah itu ya. Sama Ustaz Sarandi juga, beliau telepon saya, Ustaz bisa ndak ngimami di Masjid Ar-Raudhah? Bisa. Kemudian saya ngimami malam pertama itu, pertama kali ngimami, saya sudah santai ini. Lebih santai dari apa yang saya lakukan di rumah saya. Ini pulangnya saya dapat WA dari takmir masjid, Ustaz, komplain dari ibu-ibu kalau bisa lebih pelan sedikit. Allahu Akbar. Ini seakan-akan ini, waduh saya terlalu cepat ini ya. Besoknya saya ngimami lagi, saya pelankan. Pulang dari sana dapat WA, Ustaz, pesannya ibu-ibu alhamdulillah sudah pas ini. Ini memang yang seperti itu ya. Ini banyak hal yang perlu diperhatikan ketika sholat tarawih ini. Yang lebih ya itu ya, yang viral itu ya. Sholat tarawih ini imamnya belum dolin sudah amin ya. Itu tidak sah itu ya. Ghairil maghdubi alaihim walad amin. Sudah walad sudah amin ya. Ngamini siapa ini ya? Mending jangan amin sudah. Mending jangan amin. Amin itu sunnah. Amin itu masya Allah. Ini super cepat ini ya. Apalagi tarawihnya sholatnya tidak tumakninah lagi. Itu tarawih itu disuruh santai. Kasihan ibu-ibu, kasihan yang sudah tua-tua ini ya. Kalau super cepat nanti pulangnya ibu-ibu tidak bisa pulang. Kenapa? Ini encoknya kumat ya. Yang tua-tua selesai tarawih tidak bisa pulang, tidak bisa berdiri lagi karena super cepat ini ya. Ini ada banyak hal yang perlu kita benahi di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian agar apa ya? Agar puasa kita itu maksimal. Jadi kita, kalau kita beli tiketnya itu tiket ekonomi, kelas ekonomi, apakah mungkin kita akan masuk ke kelas bisnis apalagi kelas eksekutif? Kan tidak bisa sudah. Bayangkan jenengan naik pesawat, pesawatnya itu kelas ekonomi, tertera di situ tiketnya kelas ekonomi. Lah kok ujuk-ujuk kita mau masuk ke kelasnya bisnis apalagi kelas eksekutif. Kira-kira ditolak apa enggak ini?
Ditolak jelas ini. Lah puasa kita seperti itu ya. Kita maunya surga yang paling tinggi. Dari mana? Masuk surga saja sudah untung. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum Ramadan sudah rame soal aturan speaker ya. Ya sudah, saya enggak bahas itu ya. Yang jadi pertanyaan, yang jadi bahasan kita, tadarusnya, kalau bacaannya itu baik, benar, bolehlah pakai toa, pakai speaker. Kalau masih belajar, jangan. Bukan melarang ngajinya, bukan. Nanti sampean ngaji itu bukan mendapatkan pahala, malah dapat dosa. Dosanya dari mana? Ngajinya ndak bener, kasihan yang dengarkan. Saya sering itu. Saya kadang-kadang merasa berdosa juga. Saya ada di sawah, ada orang ngaji. Bacaannya salah semua ini. Ini mau ndak didengarkan kedengaran ini ya. Mau dibenarkan orangnya jauh, ini bagaimana ini? Jadi kalau yang kelas-kelas masih belajar, mending jangan pakai speaker. Itu bagus, itu memang aturannya memang seperti itu. Kenapa? Kasihan orang yang dengarkan nanti. Ya kalau yang dengarkan sama-sama tidak ngertinya. Kalau yang dengarkan orang yang ahli bacaan Al-Quran, waduh ini bacanya gimana? A'udzu billahi minasy. Ini bacaannya tidak benar sudah masuk speaker. Mending yang pakai toa, yang speaker itu bacaannya yang bagus-bagus. Jadi yang mendengarkan kan ikut senang, ikut hatinya juga tentrem juga. Kalau yang seperti itu jangan. Bukan melarang ngajinya, bukan. Yang ngajinya bagus, ini yang pakai speaker. Kemudian ini di masjid ini tarawihnya 20 rakaat ya. Pakai 1 juz ya. Enggak ya. Ini ada permintaan dari Masjid Ar-Raudhah itu, Ustaz, Ramadan depan mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang. Ini ada jamaah request, ibu-ibu maunya minta 1 juzan ya. Saya bilang siap. Saya siap. Artinya ya di samping juga saya pinginnya seperti itu ya. Kalau di rumah saya tidak bisa seperti itu ya. Kalau dibikin 1 juz ya saya bisa ya. Namun besoknya diyakini besoknya itu jemaah akan buyar itu ya. Kalau memang kalau malam pertama sudah 1 juz itu bacanya dijamin besoknya jemaahnya bubar. Entah kalau di masjid ini ya. Kalau konfirmasi dulu kan enak ya. Para jemaah besok ini siap-siap imamnya mau baca 1 juz, alhamdulillah kan begitu kan enak ya. Ini kalau imamnya langsung tidak konfirmasi langsung baca 1 juz, insya Allah dijamin besoknya bubar ini ya. Apalagi tarawih pertama itu biasanya ramai, itu sudah biasa itu ya. Tarawih malam pertama ramai betul ya. Malam kedua sudah berkurang, malam ketiga berkurang. Malah kalau sudah di atas 20 tarawihnya pindah ini. Pindah ke Sandang Ayu, pindah ke Pasifik gitu, tarawihnya di sana ya. Rame betul. Tarawihnya malah sepi, yang rame malah Pasifik, Sandang Ayu gitu ya. Subhanallah ya. Makanya saya bilang sama istri saya, jangan ganggu saya dengan beli baju itu. Saya tidak mau itu. Harus beli sekarang. Jangan sampai saya dibangunin gak minta-minta beli baju sangat. Kasih eman Ramadan itu. Nabi SAW itu suatu saat itu beliau berkhutbah. Di tengah-tengah khutbah itu beliau amin 3 kali. Ini para jemaah tidak ngerti ya. Nabi kok amin 3 kali. Selesai khutbah, sahabat bertanya Nabi, kenapa ketika Anda tadi berkhutbah itu kok aminnya 3 kali? Iya, malaikat Jibril mendatangiku ketika itu ya. Ada 3 kesempatan yang kalau orang ini dikasih kesempatan 3 tidak menggunakannya, maka dia akan rugi dunia akhirat.
ada 3 kesempatan. Kalau orang dikasih kesempatan 3 ini tidak digunakan dengan baik, maka dia akan rugi dunia akhirat. 1, kesempatan ketika orang tuanya masih hidup tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya, ayah ibunya masih hidup. Dia hidup sama ayah ibunya, diberi kesempatan untuk berbakti tetapi dia tidak menggunakannya, maka alamat dia akan rugi dunia akhirat. Yang kedua, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersolawat, ada kesempatan untuk membaca solawat, dia tidak membaca solawat, maka dia akan rugi dunia akhirat. Yang ketiga, atau dalam hadis itu dibalik malah. Yang ketiga, dia dikasih kesempatan untuk berpuasa bulan Ramadan, umurnya masih nututi bulan Ramadan, tetapi dia tidak menggunakan Ramadan itu untuk berpuasa. Ini alamat akan rugi dunia akhirat. Maka cerita ini, hadis ini menjadi renungan bagi kita. Misalnya kita sudah kehilangan orang tua kita, hilangan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita, tetapi masih ada cara untuk berbuat baik kepada mereka dengan mendoakannya. Kita doakan setiap selesai sholat. Kemudian disebut nama Nabi SAW, kita bersolawat. Kita hari ini akan menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini lewat tanpa ada kesan di hati kita. Karena endingnya, tujuan utama bulan Ramadan itu adalah kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Keluar bulan Ramadan, kita menjadi orang yang suci tanpa dosa sedikit pun, sebagaimana bayi baru dilahirkan. Maka kesempatan bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk full kegiatan. Ini lagi langka minyak goreng ini ya, banget. Ibu-ibu kalau ada promo minyak goreng murah, ada minyak goreng harganya 15.000, ini ibu-ibu ketinggalan, kira-kira kecewa apa enggak ini? Kecewa sekali. Kecewa. Ini bulan Ramadan, ini semua pahala masya Allah dilipat gandakan ini. Tetapi kita kan tidak merasakannya kadang-kadang. Sepertinya bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa itu. Padahal malam Ramadan itu, malam Ramadan itu, masya Allah indah, begitu indahnya ini. Malamnya saja itu saya kadang-kadang berpikir, kadang masya Allah Al-Fakir kadang tidak bisa tidur memang ya. Baru menjelang setelah subuh baru tidur ini kadang-kadang. Merasakan bulan, bukan ibadahnya. Kalau ibadah ini kelasnya malamnya saja ini kadang-kadang hati tenang gitu di malam bulan Ramadan ini. Memang beda dari malam-malam yang lain. Ini nuansanya memang lain. Tetapi kadang-kadang kita tidak gunakan ini. Bulan Ramadan tetap ibadahnya seperti itu. Baca Qur'annya juga masih jarang-jarang. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kira-kira sekali lagi kita kembali kepada klasifikasi Ramadan itu, kita kelas ekonomi. Belum mau masuk kelas bisnis atau kelas eksekutif. Tapi kan tidak puas, tapi kan tetap puasa. Iya, kalau puasanya harus itu. Apa kita tidak ingin meningkatkan ibadah kita? Tentunya kan ingin. Kita pingin bisnis atau eksekutif kelasnya ya. Tetapi tiketnya itu loh. Tiketnya yang kita beli justru masih kelas ekonomi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa membeli tiket bukan hanya bisnis tapi eksekutif ya, kelas VVIP. Yang terakhir saya bacakan makalahnya Imam Izzuddin bin Abdus Salam, faslun fil ihsani ila shaimi wal mu'tafiki.
membantu orang berpuasa dengan memberikan makan untuk berbuka dan sahur, itu Masya Allah luar biasa. Tetapi jangan lupa, jangan hanya memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kita pun juga harus berpuasa. Gitu loh maksudnya. Sehingga kita berpuasa, dengan kita memberikan makan kepada orang berpuasa, itu berarti kita, satu, kita memang berpuasa, dua, kita memberikan kepada orang lain sedekahnya. Itu luar biasa itu ya. Sehingga sering kita mengadakan buka bersama atau bagi-bagi takjil, itu bagus itu. Kadang-kadang musafir itu orang yang lagi perjalanan itu kadang tidak sempat untuk berbuka puasa, kita kasihkan di jalannya, itu bagus itu ya. Hingga kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini, dan juga insya Allah keadaannya sudah normal nggih. Indonesia sudah tidak lagi pandemi ya, atau lagi endemi apa itu gitu ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita laksanakan dengan penuh khusyuk. Puasa kita juga bukan lagi puasa kelas ekonomi, bukan lagi kelas bisnis, tapi kita puasanya kelas eksekutif, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang fitri, sesuai dengan namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini memberikan berkah manfaat kepada kita sekalian. Yang paling penting mudah-mudahan kita dikasih kesehatannya. Bayangkan kalau puasa itu tidak sehat. Saya pernah merasakannya 2 tahun yang lalu ya. Awal puasa sakit 2 hari, Masya Allah ya. Awal puasa sudah sakit ini. Karena sebelum puasa saya banyak kegiatan, sehingga menjelang puasa baru hari pertama sama kedua saya sakit, sehingga sama sekali tidak keluar dari rumah. Masya Allah, kok menderita banget gitu nih ya. Badan panas ini. Kalau diperiksa waktu itu sama istri saya, boten usah periksa, yo ojo periksa, lek periksa malah saya nanti positif nanti. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan zahir wa batin untuk melaksanakan puasa, keluarga kita juga dijaga dari segala macam penyakit, sehingga kita bulan Ramadan bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Ala hadin wa la kunyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati wal hayati wa 'inda al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bi qadri 'azimati dzatika fi waqtin wahid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tsabbit imanana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'dana waghfir lana dhunubana wa hawajana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.